nemu sepeda sebelum tahun 1900 itu masih sepeda yang dari Inggris. Bukan haji, pokoknya Isnip tanggal 20. Agen sepeda ini berkantor pusat di Batavia, membuka cabang di Semarang, Tegal, Pekalongan, Yogyakarta dan lainnya. Toko ini menyediakan sepeda buatan Belanda dan Inggris. Tahun 1929 toko Kiwa. Toko ini menjual sepeda Gazelle di Tegal. Nah, saya nggak bisa merilis toko Kiwa ini di mana jalannya karena dia berupa koran dan juga nomor telepon tanpa alamat. Jadi zaman dulu kenapa koran iklannya singkat-singkat? Karena biaya iklan zaman dulu mahal dan korannya pun yang beli koran juga dikit. Taruh tempel di pusat Gemeente atau pusat kota. Dan inilah yang paling legend. Toko sepeda Johan berdiri tahun 20. Jalan Ahmad Yani Tegal. Toko ini menjadi penjualan buatan Eropa. Masih eksis ya? Masih ya? Kita pun ini bukan gede, nggak ngerti kalau tahun 1920. Siapa tahu masih ada serpihan warisan sepeda Eropa. Ada lagi satu toko yang sudah jadi toko elektronik, apa namanya? Mataram. Udah ada yang pernah masuk ke dalamnya? Udah. Ketemu sepeda? Hah? Sepeda antik. Satu truk sudah dibawa ke Sidoarjo. Oke, next. Lokomotif tahun 1927 di Slerok. Tahu Slerok? Slerok dicuri dari gedung sekolah SD Negeri SCS. Pencurian terjadi siang bolong. Hal ini menandakan kebrutalan dari tindakan kriminal dari pencurian. Keras, ditangkap jeblosin penjara nggak balik, sehingga maling pun mikir, tapi maling tetap ada, maling nekat. Menurut koran Algemeen Handelsblad from Netherlands ini tahun 31 polisi Semarang menangkap seorang pencuri sepeda yang telah mencuri 7 sepeda, 4 diantaranya di Semarang, 1 di Pekalongan, 1 di Tegal, 1 di Kendal. Lintas provinsi, maling antar kota, antar provinsi. Sepeda tersebut ditemukan di berbagai pegadaian, berpasan dengan manusia atau hewan tanpa menimbulkan rasa takut. Sepeda tersebut harus berhenti bila oh ini tadi soal iklannya cuma segini-segini berita zaman dulu ya, karena nggak diumumin di musola sih ya, nggak ada TV, nggak ada radio, nggak ada Facebook, nggak ada apa ya, iklannya segede-gede gitu, jadi mesti dikutak-atik sejarahnya gitu. Next kan ya, saya mau berteka-teki nanti dapat kaos. Siapa yang berani nebak ini gedung apa? Tunjuk tangan. SMP 1. Wah, justru rayahan loh. Budayakan tunjuk tangan, sebutkan nama. Ayo. Kasih Jun. Hah? Iya, tunjuk tangan, nama. Ini adalah. Ayo dapat kaos. Ayo. Yang tadi nyebut aja enggak? Tadi. Ini bukan ya, silakan. SMP 1. Wah, betul. Semangat dari dapat kaos. Ini adalah dokumentasi tertua yang saya temukan tentang SMP 1. Memang dari dulu sudah menjadi European League School Methodology. Jadi orang-orang Eropa ini sekolahnya di SMP 1, itu satu komplek dengan SMA 1. Stasiun dan lain sebagainya, karena pusatnya itu di sana. Next, tunjuk tangan dapat kaos 1, 2 gambar ini. Ayo, tunjuk tangan, budayakan. Oh ya, oke. Di. Hah? Betul? Sekarang apa bos? Salah apa ya? Oke ya.
Genteng dari TNI. ya. Dan yang satunya adalah Pasar pagi. Pasar Pagi. Masih roknya di atas lutut ya orang-orang dulu ya. Baik Bapak-Bapak, terima kasih. Kita akan budayakan diskusi, silakan bertanya. Materinya sudah cukup. Ini perkenalkan, nama saya Fahmi, lahir di Tegal, tepatnya RSU Karbina, Jambon, Ngetan, Bruk, Mujun Stitik sebelah kanan. Sedurungnya susu murni. Gila. Saya tahun 81 lahir, sekarang punya 3 anak, 2 putri, 1 sepeda. Penggiat literasi, saya anggota representation di VCA untuk Indonesia. Lalu anggota kehormatan dari Outfits Belanda. Saya juga member VCC England. Ini adalah klub tertua dan terbanyak anggotanya seluruh dunia. Itu berpusat di Inggris. Saya nyusun buku, ada 3. 1 tahun 2011 tentang budaya bersepeda Indonesia. Tahun 2012 saya bikin sejarah budaya dan edukasi. Tahun 2018 saya bikin Fitsklopedia. Sekarang diamanahi jadi Ketua Umum Back to Work, Wakil Ketua Umum Asosiasi BMX Indonesia, juga menginisiasi Venifarting Indonesia, dan admin di berbagai forum. Ini catat nomor saya kalau mau nanya soal sepeda, silakan. Tapi saya nggak jual sepeda. Kalau berurusan sama penjual sepeda silahkan tanyakan, tapi saya nggak bisa nguber-nguber. Terima kasih, mudah-mudahan berkenan. Silahkan bertanya, kita gali. Di Cirebon itu saya presentasi gak kurang sejam, yang nanyanya hampir 3 jam. Gak kelar-kelar itu, orang Cirebon kritis-kritis itu, gak mau disalahin. Pokoknya harus ketemu ilmunya baru mereka tepuk tangan dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tes. Mana yang mau tanya? Terima kasih Mas Fahmi, yaitu saya mau tanya tentang keunggulan ya Indugacil seri 11, kenapa mesti banyak yang cari dan harganya fantastik. Nah, ini loh, tulus. Pertanyaannya sangat tulus. Saya mau tanya soal Gazelle seri 11, kenapa banyak yang cari dan harganya fantastis. Tepuk tangan. Oh, Pak Maskur, tepuk tangan. Takon soal Gazelle seri 11. Bapak-bapak, ibu-ibu khususnya ya, kalau bapak-bapaknya ngeluarin budget uang rumah tangga nggak wajar dan datang sebuah sepeda Gazelle dengan seri 11, mohon minta ganti aja gitu. Ya, fenomena Gazelle seri 11 waktu saya saat baru belajar itu juga termotivasi oleh Gazelle seri 11. Kenapa bisa mahal? Ada yang bisa tahu faktornya? Nah, sampai ngerti ini bisa mahal? Jadi menurut cerita, ini cerita ya, jadi nggak tahu kebenarannya. Jadi zaman dulu ada orang Indonesia di Belanda dan dia mempunyai harta emas, terus ditaruh di sepeda itu. Sepeda itu dikirim ke Indonesia dan setelah di Indonesia ternyata dijual sama anaknya. Nah akhir itu orang itu pulang terus mencari, pokoknya berani mahal. Nah sampai sekarang jadi seri 11 mahal. Ada namanya istilah folklore atau cerita rakyat, ada yang namanya legenda. Jadi bapak-bapak kalau dulu waktu kecil dibilang jangan main ke pohon no, banyak demitnya. Pernah ya gitu ya? Orang Jakarta bilangnya pamali, jangan ngalangin orang nyapu, nanti punya suami gondrong jenggoten, namanya pamali. Ada cerita seperti itu. Nah, kita akan buktikan secara analitikal. Saya juga dulu bilang jare seri 11 itu ada emasnya. Bapak, hadirin sekalian, Gazelle membuat penomoran seri di sepedanya. Sebelah mana? Di bawah sadel? Kanan apa kiri? Kurang yakin gitu.
73 seri ke 24 sekian, karena sudah berjumlah sekitar 2 juta. Ini digitnya ya. Kalau seri 11 sudah berapa angka? 11 x ribu ya. Sudah 100.000. Diproduksi mulai tahun pertengahan 55 hingga pertengahan 57. Saat itu kapasitas produksi sebuah pabrik 100.000 ketoe mengada-ngada. Tapi cerita inilah yang menjadi legenda di masyarakat. Akhirnya di saat saya pencarian tersebut pun ingin membuktikan kenapa ada kata-kata Gazelle seri ada emasnya. Saya nggak mau pakai metode yang tidak 3 ini. Yang pertama soal katalog, soal berita. Saya cari di berita manapun di dunia katalog maupun koran-koran lama nggak ada cerita sepeda ada emasnya. Oke, yang pertama kita contreng dulu. Yang kedua, Lisa. Wah, banyak yang bilang, Nek, setiap acara hotel juga gitu. Boleh seri 11, dikritikan seri 11. Orang ngomongin seri 11. Mahal. Oh iya benar mahal. Saya cari karena alasan yang tadi ya, dengan berbagai alasan. Di dalamnya ada emasnya. Sampai kemudian dalam pencariannya saya ditunjukkan di wilayah Surabaya ada seorang dari kawan. Dia itu cerita kalau bapaknya benar menemukan emas di di sebuah sepeda, tapi bukan sepeda Gazelle, hanya sepeda biasa. Oke, saya terus lagi, bapakmu tahun berapa ketemu? Yo sekitar tahun 70-an katanya. Berarti kalau 70-an dia mungkin ceritanya ya datang ke bengkel, rusak apanya, dicabut sadelnya, dibalikin printing. Loh, ono kalung emas. Woi, ono kalung emas. Ini tahun 70-an ya kita bicara ya. Dulu beredar dari mulut ke mulut, mulut ke mulut. Wah, belum ada Facebook kan? Mulut ke mulut, mulut ke mulut. Akhirnya semua orang di tahun 70-an membalikan sepedanya. Benar nggak? Benar toh? Poniman, poniran, apa yang di Jombang yang anak kecil gesek-gesek batu orang bisa sembuh? Ponari, bayangin seluruh Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura kan nabrak di paling Jombang. Padahal mulut ke mulut ya, maksudnya berita belum terlalu kencang seperti hoax sekarang. Jadi sesuatu hal yang saat itu terjadi dan membuat cerita mendebarkan. Tahun 70-an udah disikat semua, sudah tutup. Dan cerita itu tidak pernah saya temukan lagi dengan si satu orang Surabaya ini. Katanya bukan kalung ya, berapa kilogram, enggak. Dia cuma kayak semacam serpihan kalung yang sudah separuh itu ditemukan. Oke, sepedanya Gazelle? Bukan, sepeda biasa, sepeda. Oke. Lalu saya nurut lagi sampai akhirnya saya terpuaskan dengan cerita penuh fakta berikut. Tahun 55 ada semacam surat edaran Pak Karno atau PP nomor 50 yang saat itu sangat kontroversial, dianggap PP paling rasis sedunia. Pak Karno bilang gini, karena saat itu ketimpangan ekonomi sangat tidak stabil. Jadi PP itu isinya sebagai berikut ya, peraturan pemerintahnya. Bagi orang Cina, mohon maaf ya yang Tionghoa ya, bagi orang Cina yang berusaha di level kabupaten itu dilarang, nggak boleh, harus ke kota provinsi atau balik ke negerinya. Orang-orang pribumi membacanya silakan musir sebagai PP rasis yang bilang agar mengusir Cina dari Indonesia. Akhirnya terjadi eksodus besar-besaran di tahun 55 dan menjelang tahun 56 dari desa. Kan orang Cina udah kerja keras, pintar berdagang. Terus kalau di Roxy ya, dia tuh kalau jualan itu berani lebih murah asalkan jadi langganan, bener nggak? Ini teknik berdagang orang Cina loh. Jadi murah dikit tapi jadi langganan. Apa mahal, untung banyak tapi nggak punya langganan. Yang penting untung setitik jadi langganan. Nah, terjadilah eksodus besar-besaran hampir di seluruh Indonesia.
wah yang ada di rumahnya dibakar, yang diusir, dirampok, dan segala macam. Saat eksodus tersebutlah bangsa atau orang-orang Cina ini tidak sempat membawa barang-barang yang besar-besar. Jadi hanya bawa diri, bawa gembolan, kayak zaman rangkau, bawa gerobak gitu. Nah, memang ada kisah dia emasnya itu, kalung, perhiasan dan lain sebagainya disimpan di tempat-tempat yang tidak diketahui. Salah satunya adalah frame tengah sepeda, dimasukin ke frame tengah sehingga orang menganggapan, Pak, jangan dirampok, satu-satunya sepeda saya buat istilahnya buat pulang ke Cina gitu lah. Nah, kejadian-kejadian itu ada korelasinya. Tahunnya sama, tahun 55. Di tahun 55 ada jatuhnya sepeda Gazelle. Ya, tapi kan nggak perlu, atau udah orang Cina masa udah punya Gazelle semua kan nggak juga gitu kan. Jadi korelasi terhadap ceritanya benar. Ada perhiasan yang dimasukkan ke dalam frame sepeda karena eksodus tersebut. Jadi dia kan nyaru di jalan itu cuma, Pak, jangan terampok, saya cuma sepeda satu-satunya. Yaudah jalan gitu. Padahal segala perhiasannya disimpan di. Ini korelasi cerita yang saya temukan dengan fakta sejarah. Kalau perkara sepeda tersebut Gazelle kah, apa relik kah, apa Hummer kah, saya enggak sampai ke sana. Tapi fakta tersebut ada. Mengenai jatuhnya ceritanya seri 11 mungkin kebetulan karena saat itu seri 11 yang dijual di tahun 55. Tapi namanya bangsa kita ya lah, sosialis, bukan sosialis sosialis secara politis. Kita sering nongkrong, bisa musyawarah, bisa kopi, mojoan, itu bahkan dari dulu begitu. Saya ketika saya di Belanda, untuk bertemu namu dengan orang itu harus janji. Mister, bisa nggak saya main? Tidak hari ini, saya sibuk. Udah, habis sekarang. Gak ada orang nongkrong, saya pilih gak ono. Jam 6 untuk semua kecuali pulang malam. Di sono gak ada orang. Nongkrong yuk, yuk. Kalaupun dia bilang, ayo nongkrong di mana? Di sana. Bayarnya itu dewe-dewe. Gak mau ya. Lu ngajakin gua, lu bayar lu. Enggak gitu. Bayar sendiri. Saking begitu baru sosialis. Urusan dewe-dewe itu. Nah kita kan nongkrong bos kamling bisa sampai pagi kan. Nah, budaya interaksi masyarakat yang begitu cepat dengan mulut ke mulut itu menjadi budaya yang melahirkan cerita-cerita seperti tadi. Jadi poin ini dipantatin dulu. Poin sepeda Gazelle seri 11 ada emasnya itu harus kita bantah. Make sense yang paling sempurna adalah Gazelle seri 11 punya bahan yang lebih enteng. Saat itu dibilang bleser, sudah konstruksi tromol yang sudah depan belakang. Jadi memang secara produksi sepeda yang bagus ya. Nggak terbaik, kalau terbaik mungkin masih banyak kompartemennya. Karena saat itu rally ada rally Superbe, Hummer punya Hummer Radian dan lain sebagainya. Jadi kalau secara fisik Gazelle memang terbaik di era-era tersebut, blasternya gitu kan. Nah, mengenai bumbu Gazelle menjadi mahal, selain nomor 1 ada lagi yang saya temukan, yaitu usaha Belanda. Jadi ketika Gazelle dititipkan ke agen-agen Cina ini, nggak terbayarkan. Udah kabur duluan udah pulang beli segala macam, tagihannya seret segala macam, akhirnya gas tersebut dijual dengan harga yang penting laku. Kan gua nggak usah setoran, agennya udah pada kabur, udah pada tinggalin Indonesia. Ya udah, nggak jadi setoran. Yuk, berapa? Berani 10.000 ambil. Akhirnya Gazelle saat itu sangat populer. Bukan saat itu ya, populernya emang udah lama gitu. Jadi Gazelle seri 11 itu Gazelle yang paling banyak dibeli oleh bangsa Indonesia. 3 tahun itu udah habis karena nggak ada nilainya saat itu. Nah, faktor kenapa Gazelle itu sangat populer ada 4 faktor. Yang pertama, Gazelle itu punya manajemen yang baik.
mulai dari dia pertama berdiri Arste and Colleague sampai sekarang hari detik ini manajemennya bagus sehingga nggak pernah merger, nggak pernah apa, utuh sampai sekarang. Yang kedua, Gaselo pinter pola komunikasi dan pola advertising atau pola iklan. Jadi zaman dulu dibikin iklan, dibikin komik, dibikin poster, bahkan punya radio sendiri. Radio Eros itu dulu menjadi corongnya Gaselo. Bapak-bapak tahu sirenenya di stasiun yang teng nong neng nong neng nong itu dulu itu dipakai mobil Gaselo untuk keliling menjual sepeda sebelum dipakai sama stasiun. Nah makanya ada korelasinya. Yang ketiga, Gaselo itu sudah agennya bikin festival. Wah digawe apa pasar rakyat, dibikin atraksi. Ayo ada pembukaan toko Gaselo, ribuan orang datang makan-makan gitu. Jadi orang udah belum apa-apa udah keren nih Gaselo buka toko kedurian kan gitu kan. Setiap beli Gaselo bisa dapat keramik, dapat poci, dapat gelas, dapat tas. Jadi macam-macam dulu tuh Gaselo punya barang-barang hadiah. Bahkan sampai ke penggiring kopi merek Gaselo. Gitu. Yang keempat terakhir, kenapa Gaselo begitu populer di Indonesia? Karena Gaselo itu mendapatkan mulut ke mulut turun temurun yang baik. Jadi kalau bapaknya, kira dengar sing paling apik pokoknya Gaselo. Ngomong ke Lampung, ngomong ke Palembang, sing paling apik Reli katanya gitu. Itu lain, tiap daerah lain. Tapi kalau bicara Jawa, Gaselo. Coba kalau misalnya ke arah Purworejo sana, Simplek paling bagus, bisa bacok-bacokan itu karena dengar dari bapaknya menjadi loyal itu bukan karena kita punya sepedanya, tapi karena cerita-cerita turun-temurun yang membuat Gaselo itu begitu populer di masa sekarang. Mungkin gitu ya, Mas ya? Ya, jadi nek ono masnya mungkin tahun 70-an semua sepeda udah dibalik-balik, udah nggak kebagian yang sekarang. Kalau sepeda mahal, permintaan naik, pangsa pasar naik, produksi naik juga nggak? Hah? Produksi nggak? Kan permintaan pasar banyak. Produksinya bisa ditiru nggak? Oh, karena pangsa pasarnya naik, harganya naik, maka penjual berusaha untuk adain barang. Makanya dulu kisah saya berjalan-jalan di kabupaten di Tegal membuat investigasi tentang Gaselo Repro seri 11. Bayangin saat itu saya wawancara tahun 2008, 2010. Saya wawancara dia bilang, Pak saya ini pekerjanya bertani. Kalau panen itu harus menunggu 6 bulan baru panen. Paling bisa uang 1 juta, 2 juta. Kalau saya bikin Gaselo sebulan bisa dapat 2. Saya bisa pegang uang 4 juta dari jualan sepeda Gaselo. Saat dia ngomong begitu, saya nggak pernah dapat komplain Gaselo palsunya itu balik lagi ke dia. Zero komplain. Apa sudah bikin sepeda Gaselo berapa tahun? Wes 8 tahun apa ya? Katanya gitu. Bapak ciriin nggak kalau buatan bapak Gaselonya ada apanya gitu? Orang dikongkon harus mirip. Gaselo berapa? Seri 11 kamu sih digawe. Sebulan bisa bikin 2 unit. Sudah 8 tahun. 2 kali 12, 24 kali 8. Ya sekian lah. Itu baru 1 orang pengrajin. Saya menemukannya di Jombang juga ada, di Semarang juga ada. Mana lagi kita sebutin kota-kota ya? Malang Debian. Ada indikasi nggak Gaselonya palsu? Pernah bilang nggak kalau Gaselo ini palsu? Berani nggak bilang? Kolektor gitu, palsu, bisa ditampol, cepet. Enak aja bilang Gaselo palsu. Iriinnya Gaselo palsu gimana? Nggak berani kan? Karena itu tadi Gaselo tersebut sudah dibentuk dengan opini yang sangat luar biasa.
kita nggak bisa menjudge sepedanya palsu. Tapi ketika bikin yang palsu, dijual sudah sampai ke tangan konsumen, kita jatuhin, Pak, hasilnya palsu. Astagfirullah, gue kurang ajar banget, saya beli 30 juta loh. Gue bilang palsu, gue siapa? Gitu kan? Bener nggak? Saya waktu ceramah gini di Pamekasan, Madura, bikin kelas gini di lapangan. Siapa bilang hasil banyak palsu? Sampai punya sepeda apa saya bayarin semua sepeda sampean. Aduh Pak, nggak mau, nggak terima gitu kan. Ya kan saya belum bilang mana yang palsu mana yang enggak. Saya sendiri bisa gila kalau berani nyebutin gas tersebut palsu. Beberapa pas mungkin bisa kita ketahui. Yang lebih pasti yang bilang enak gitu kan. Ini enak menurut saya, menurut siapa Pak gitu kan. Enak kan bahasa ini kan, bahasa perasaan kan, relatif gitu kan. Oh, orang Madura nggak terima. Kabupaten yang lebih pintar dari orang Madura gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu sebuah proses dialektika penyampaian pendapat gitu. Mungkin itu. Terima kasih Bis, betul suhun. Mungkin ada lagi yang mau Pak, bisa monggo Pak Haji. Mik Nangyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fahmi dan seluruh komunitas daripada sepeda yang ada di Kota Tegal, Brebes, Pemalang, dan Kabupaten, dan semua ketua-ketua semua hadir. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Fahmi tentang Gazelle. Tadi menjadi topik adalah Gazelle seri 11. Saya belum tahu persis sekarang ini Gazelle itu sudah seri berapa Pak Fahmi? Ya. Nah ini karena yang dipopulerkan hanya saya 11 ya. Padahal pabrik dari Belanda mungkin sudah membuat seri sekian lagi sampai seri berapa itu saja sehingga kami ini bisa memahami oh bentuk sepeda Gazelle yang kalau seri ini ada demikian bentuknya kan itu ya. Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Sekalian nambah. Terima kasih. Saya Khairul Huda, jadi bukan orang dari lama tapi saya melihat ada dua hal yang mungkin ingin mendapat tanggapan. Jadi yang pertama, kalau kita melihat sepeda-sepeda yang ada yang katakanlah yang masih orisinil itu ya oke lah. Tapi yang rakitan ini yang kalau dapat comotan sana sini itu apakah itu bukan menjadi satu fenomena tersendiri? Apakah menjadi semacam kajian dari hal yang seperti ini? Jadi saya sendiri termasuk yang punya rakitan. Kemudian yang kedua, tadi seperti disampaikan Pak Sutika tadi kaitan dengan seri sampai seberapa. Kebetulan saya juga dapat sepeda datang dari sana, beli dari langsung ke sana yang seri itu populer. Nah, itu kaitan dengan produk-produk yang kekinian itu apakah juga menjadi bahan kajian dari Wasti maupun dia Mas Fahmi kaitan dengan keberadaan. Jadi jangan-jangan saya pakai sepeda Gazelle terpopuler bukan komunitas ondel ini sudah kekinian dengan buatan tahun 80-an ya 88 kalau jadi itu aja dua. Masih Tambahin. Nah, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari komunitas Warga Sehat Muhammad Bukarudin. Begini Pak, dulu di anggota saya itu ada
yang namanya Bapak Mahmud Haji Mahmud itu punya sepeda Gazelle benar-benar ori. Dan yang saya ketahui, apakah benar kalau Gazelle yang orisinil itu di nempelnya ada logonya G, huruf G, di pelek, di velg dan di dashboard itu semua ada tanda G. Tapi memang di sepedanya Pak Mahmud itu memang ada benar. Nah, apakah itu suatu pembuktian bahwa Gazelle yang orisinil yang seperti itu? Nah, itu aja pertanyaan saya. Dan selanjutnya saya tanya, Pak Fahmi asli Tegal apa sering makan pogol Tegal? Itu aja ya. Kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fahmi. Mohon maaf, ini saya mau bertanya Mas Fahmi, sependek pengalaman saya sering menjumpai sepeda Gazelle itu sama serinya, tipenya, tapi punya bentuk yang berbeda. Contoh, bracketnya ada yang besar, ada yang kecil, kemudian atasnya ada yang pakai besi dan perlak, kemudian yang jelas tinggi remnya ada yang 5560. Itu apakah dulu di Indonesia itu punya pesanan khusus sendiri untuk orang Indonesia begitu loh? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah reproduksi atau barang tiruan di Indonesia ya, apakah itu dari Gazelle jelas masih ada? Itu yang progress itu apakah sudah tidak memiliki kaitan hukum dengan pembuatan barang-barang retro? Kalau Gazelle mungkin masih dilarang sebenarnya, tapi untuk semacam simple progress itu kan banyak sekali retronya Mas. Itu apakah tidak melanggar hukum istilahnya? Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin masih di sini, kayak orang Tegal. Saya ada dok ya, kesorot aku yang sumuk. Terima kasih Pak Ji. Soal produksi keberapa gitu ya. Nomor frame bahasa Belandanya serial number. Jadi itu ada hampir di semua merek sepeda. Periodenya juga bisa berbeda. Nomor frame fungsi utamanya adalah mengetahui jumlah produksi. Kalau nomor frame-nya 4721 berarti ini sepeda ke 4721. Makanya diketrik, ini loh jalan, jalan. Fungsinya dari frame number tersebut pertama untuk setoran pajak ke danda negaranya. Gazelle produksi kira sehari 20 biji, ya wis 20 nanti bedakan dan produksi dari setiap sepeda sampai tahun 20 nomor ke-22 dan itu sudah berhenti. Dia akan pindah ke bracket atau ke depan frame. Kebanyakan di seri sport. Jadi sudah pakai XD atau S strip sekian. Nah, jadi kalau seri itu dari mulai seri 1 dengan 4 digit, seri 2 4 digit, seri 3 digit, terus semua sampai seri 11, sampai seri 12, sampai seri 13 masih ada, 14 dan lain sebagainya. Cuma tidak sampai ke sini karena pola penjualan tadi